Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CCP Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman pejuang NIP ASN P3K 2021. Oke, buat teman-teman semuanya yang masih berjuang ya di tes P3K tahap yang kedua, kemarin memang sempat ada informasi bahwa ada pengunduran jadwal untuk tes P3K itu sendiri yang di tahap kedua. Nah, teman-teman, ini sudah resmi muncul jadwalnya ya, jadwal pelaksanaan tes P3K baik itu yang kemarin hasil sanggah tahap pertama, lalu nantinya juga ada tes tahap yang kedua dan segala macamnya. Silahkan nanti teman-teman disimak. Selain itu juga banyak nih pertanyaan seputar apa saja sih aturan di tahap yang kedua gitu teman-teman. Sebenarnya beberapa kali sudah diulang, tapi memang ada juga sih teman-teman yang masih belum paham gitu ya. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman untuk like video ini, subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan update info dan juga materi-materi seputar tes P3K 2021. Update juga ya di IG cispi_47. Buat teman-teman juga yang mau ikut tryout tahap kedua ya, tryout ke-9 by Cispi Channel, silahkan nanti link aku sertakan di deskripsi. Juga yang belum join di grup Telegram nih, ada grup khusus untuk guru kelas dan juga untuk grup umum ya buat teman-teman di semua formasi. Silahkan linknya juga ada di deskripsi. Oke, jadi ini ya teman-teman untuk jadwal terbaru. Yang pertama untuk pengumuman hasil sanggah. Yang pertama ini juga masih deg-degan ya teman-teman, karena kan masih ada hasil sanggah gitu. Jadi memang pengumuman atau hasil itu masih saja bisa berubah gitu ya. Masih ada kemungkinan ada perubahan gitu. Nah, untuk pengumuman hasil sanggahnya di tanggal 29 Oktober 2021. Lalu untuk pengumuman dan pemilihan formasi 2 nanti teman-teman bisa lakukan mulai tanggal 1 sampai dengan 4 November 2021. Ya, dari tanggal 1 sampai dengan 4 November 2021. Lalu pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi P3K guru tahap yang kedua pada tanggal 8 November 2021. Nanti teman-teman bisa cetak kartu peserta seleksi P3K guru pada tanggal 8 sampai dengan 9 November 2021 serta pelaksanaan tes seleksi kompetensi 2 itu di tanggal 10 sampai dengan 13 November 2021. Artinya sebenarnya mundur tapi juga tidak terlalu lama ya teman-teman dari jadwal sebelumnya. Berdasarkan jadwal tersebut memang ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Salah satunya ini yang paling penting adalah pada saat pemilihan formasi tahap 2, yaitu yang dilaksanakan mulai tanggal 1 sampai dengan 4 November 2021. Karena memang ada sedikit perbedaan antara pemilihan di tahap 1 dengan pemilihan formasi di tahap 2 itu ya teman-teman. Lalu juga beberapa aturan yang akan diberlakukan pada tes seleksi P3K tahap yang kedua. Seperti apa? Kita simak bersama. Oke teman-teman semuanya, jadi untuk aturan tes P3K 2021 itu silakan teman-teman semuanya bisa download Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Di situ dijelaskan ya tentang sistematika atau juga mekanisme, aturan-aturan juga dari pelaksanaan seleksi tes P3K tahap yang kedua ini. Silahkan teman-teman dibaca dulu, dicermati dulu ya untuk Permenpan tersebut. Di sini salah satunya ya pada pasal 33 bahwa dijelaskan di situ untuk nomor 1. Jadi pelamaran untuk seleksi kompetensi 2 itu dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut ya. Ada dari K2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1, juga dari guru honorer di Dapodik ya yang tidak lulus seleksi 1. Sementara poin C dan juga D yaitu guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan juga guru lulusan PPG, ini dua-duanya yang baru bisa ikut tes seleksi tahap yang kedua nih teman-teman. Jadi memang keempat kategori ini semuanya sudah bisa ikut di tes seleksi P3K tahap yang kedua.
Lalu untuk yang kedua, pelamar pada huruf A dan B melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSCASN. Jadi kan kemarin untuk yang A dan juga B ya, K2 dan juga guru honorer di negeri gitu kan sudah melakukan pemilihan formasi. Untuk di tahap yang kedua ini jadi melakukan pemilihan formasi ulang gitu. Jadi memilih lagi formasinya di mana gitu ya teman-teman. Lalu yang poin 3, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dan D melakukan pemilihan kebutuhan untuk pertama kalinya pada SSCASN. Sama-sama berarti semuanya keempat kategori ini melakukan pemilihan formasi ya di SSCASN gitu. Dan selanjutnya teman-teman bisa dibaca lagi ya. Intinya pada pasal tersebut adalah bahwa di tes seleksi P3K tahap yang kedua ini sudah tidak ada lagi keistimewaan untuk guru honorer negeri ya. Tidak ada lagi istilah guru induk dan juga guru non induk gitu. Jadi untuk semuanya ini semua kategori ini di poin A, B, C dan juga D itu semuanya sekarang berkompetisi secara terbuka gitu teman-teman. Jadi silakan buat teman-teman semuanya ya untuk bebas memilih formasinya di mana saja, tidak harus di sekolah induk. Yang penting masih linear dengan ijazahnya dan masih dalam satu lingkup kabupaten gitu ya. Bisa lintas kecamatan gitu, lintas sekolah tetapi tidak lintas kabupaten gitu ya. Dan juga untuk poin C dan juga D itu juga sesuai dengan domisilinya. Itu ada ya teman-teman di Permenpan ini, silahkan untuk teman-teman dibaca lagi dan juga didalami lagi. Juga untuk guru-guru yang di ini ya guru mapel SMP maupun SMA gitu ya teman-teman, bisa juga untuk berganti formasi itu. Misal kemarin ambil mapel SMP, mapel SMA, sekarang bisa juga misalkan mau ganti di guru kelas itu bisa. Yang penting masih sesuai linear gitu ya, kan ada file linearitas teman-teman, silahkan untuk disimak apakah linear atau tidak gitu ya ijazahnya. Jadi sekali lagi untuk difahami lagi file linearitas dan juga Permenpan RB 2008 lagi, Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 nanti sebagai bekal teman-teman untuk pemilihan formasi pada tahap yang kedua. Oke, lanjut untuk pasal 34 nih teman-teman. Yang pertama, pelamar pada seleksi kompetensi 2 dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan berperingkat terbaik. Jadi bukan hanya lulus PG, tapi juga kalau formasinya kurang dari banyaknya yang mendaftar, maka harus di ranking juga ya peringkat terbaik. Lalu yang kedua, nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditentukan dari nilai terbaik di antara nilai sebagai berikut. Nilai kompetensi 1 atau nilai seleksi kompetensi 2. Maksudnya gimana? Maksudnya teman-teman yang sudah ikut tahap yang pertama kemarin ya, sudah dapat nilai kompetensi sekian. Jadi nanti akan diambil nilai yang tertinggi. Misalkan nih nilai seleksi yang kedua itu malah turun, berarti nilai seleksi pada kompetensi 1 itulah yang dipakai. Atau sebaliknya, nilai seleksi kompetensi kedua itu semakin baik ya, jadi itulah yang akan dipakai. Intinya adalah nilai yang terbaik di antara nilai kompetensi seleksi 1 atau nilai seleksi kompetensi 2. Jadi memang bekal teman-teman di nilai seleksi kompetensi 1 itu ya sebagai dasar ya, sebagai bekal teman-teman mengikuti tes seleksi tahap yang kedua ini. Lanjut di poin yang ketiga, bahwa nilai seleksi kompetensi 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A hanya dapat digunakan jika A. memenuhi nilai ambang batas dan B. pada seleksi kompetensi 2 pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. Jadi nilai seleksi kompetensi yang pertama itu bisa teman-teman pakai jika itu memenuhi PG nih teman-teman. Dan
itu masih linear, masih sama dengan apa yang teman-teman pilih sekarang gitu ya, sesuai misalkan yang kemarin itu guru kelas, ya sekarang ambilnya guru kelas, jadi sama gitu ya teman-teman, itulah yang bisa dipakai. Oke, jadi intinya adalah teman-teman di tahap yang kedua ini sudah tidak ada lagi keistimewaan untuk guru induk dan juga non-induk ya. Semuanya kita berkompetisi secara terbuka. Lalu teman-teman juga bisa memilih formasi di mana saja yang masih dalam satu lingkup kabupaten gitu ya. Yang guru mapel SMP, SMA bisa juga daftar di guru kelas, yang penting file linearitasnya itu sesuai. Selanjutnya adalah tentang passing grade. Banyak sekali yang menanyakan kalau Kak nanti passing grade yang dipakai itu kan yang turun 10% itu kan ya. Nah, kan itu ada ketentuannya nih teman-teman. Jadi saya contohkan misalkan di guru kelas ya. Guru kelas itu kan teknisnya adalah passing grade-nya 320 gitu. Nanti ada kategori 1 itu murni ya di 320, lalu kategori 2 untuk yang umur 50 plus, dan juga kategori 3 itu yang di passing grade-nya 270. Jadi misalkan formasinya teman-teman nih sudah ada yang masuk di kategori 1, ada yang masuk di kategori 2, tapi masih sisa formasi, dan tidak ada yang masuk kategori 1 ataupun masuk kategori 2, ataupun masih ada sisa formasi lagi nih yang bisa diperebutkan. Jadi baru bisa dipakai untuk kategori ketiga itu, baru bisa dipakai untuk PG yang turun 10%. Jadi intinya teman-teman, karena di sini sekarang semakin banyak lagi yang bisa mendaftar ya, sekolahnya juga semakin sedikit, semakin banyak pesaing, maka untuk amannya ya teman-teman dapatkan passing grade murni, passing grade sesuai dengan kategori 1 gitu ya. Baiklah, itu sekiranya yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Marilah kita tatap tes seleksi tahap kedua P3K 2021 dengan persiapan, dengan penuh percaya diri, dengan semangat seraya berkata, saya bisa. Berlarilah jika kita masih bisa berlari. Kesuksesan adalah milik orang-orang yang berusaha. Salam CISP Channel, sharing and learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.